Yesus selalu berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Berarti zina bebas. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ada satu fitnah atau tuduhan dari seorang ustadz yang sudah berumur atau sudah tua ya. Mungkin kira-kira umurnya itu 60 ke atas, tetapi hampir tiap hari pembahasannya adalah ayat-ayat Alkitab kepada jemaatnya. Dan terlebih-lebih yang paling parahnya itu ketika dia berusaha atau ada upaya untuk membelokkan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa itu adalah pekerjaan iblis dari semula ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah teman-teman, sebelumnya di dalam videonya itu, isi videonya itu dia berkata bahwa Yesus itu atau Tuhan Yesus itu membebaskan atau mengizinkan manusia untuk berbuat zina. Ada buktinya katanya dan ada ayat-ayatnya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Menurut Alkitab, Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Seorang perempuan tertangkap basah ketika berbuat zina. Lalu dia dibawa atau diantar oleh beberapa orang ke Yesus untuk ditanyakan diapakan atau dihukum apa perempuan ini. Jadi misalkan perempuan berbuat zina, ketangkap, lalu diantar oleh beberapa orang. Robi, ini loh, tertangkap basah berbuat zina. Dihukum apa orang ini? Pada akhirnya Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Intinya, ya, kalimatnya panjang sebenarnya. Kalimatnya panjang. Ketika perempuan dibawa kepada Yesus, Robi, perempuan ini tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Musa dalam Taurat, perempuan ini harus dilempari batu. Tapi ketika Yesus ditanya, tidak jawab. Yesus ndingkluk nulis. Tidak diterangkan nulis apa, tapi dia cuma membungkuk dan menulis di tanah. Orang-orang tanya lagi, Robi, apa hukuman yang diberikan pada perempuan ini? Lalu Yesus bangkit. Di antara kamu yang merasa tidak berdosa, silakan mulai melempari perempuan ini. Itulah jawaban Yesus. Lalu orang-orang yang mengantar tadi itu meninggalkan tempat satu persatu. Selanjutnya Yesus bangkit, tinggal Yesus dengan perempuan itu tadi. Lalu Yesus bertanya, di mana orang-orang tadi? Tidak ada, Rabbi, semuanya sudah meninggalkan kita. Lalu Yesus bertanya, adakah yang melempari kamu? Tidak ada. Yesus selalu berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Berarti zina bebas. Itu loh maksudnya. Nah sekarang bandingkan dengan Alkitab tersebut di bawah ini. Alkitab tak bandingkan Alkitab. Imamat 20 ayat 10. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, keduanya harus dihukum mati. Kacau ini ustadz yang satu ini. Nah teman-teman, ketika dia membahas Yohanes 8 dimulai dari ayat 1, dia mengambil satu kesimpulan yang sangat keliru sekali dan itu jauh dari pengertian konteks yang sesungguhnya. Nah teman-teman, dia berkata, tahu kenapa Yesus tidak menghukum perempuan yang berzina itu? Nah dia berkata, dia tidak menghukum itu artinya bahwa Yesus mengizinkan atau di sana bebas berbuat zina. Makanya Yesus tidak menghukumnya, artinya bebas berbuat zina.
Nah, teman-teman, ini semua karena tidak mengerti konteks Alkitab atau tidak membaca ya, tidak memahami secara seksama tentang ayat-ayat yang dimaksud. Coba kita cek teman-teman, apakah benar Yesus mengizinkan perempuan tersebut untuk berzina atau Yesus bermaksud di situ untuk membebaskan setiap orang untuk berbuat zina? Apakah itu sebabnya Yesus tidak menghukum perempuan yang dibawa ke hadapannya oleh orang-orang Yahudi pada saat itu? Teman-teman, mari kita cek kebenarannya dan kita harus membahas ini secara keseluruhan perikopnya. Dan kita nanti perhatikan baik-baik di mana Yesus mengizinkan untuk berbuat zina itu. Apakah benar yang disimpulkan oleh Ustadz itu atau tidak? Kalau tidak, berarti dia adalah seorang pembohong ya. Nah, karena dia memodifikasi firman atau menambah-nambahkan firman dengan kesimpulannya itu sendiri. Di dalam Yohanes 8 kita mulai baca aja dari ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi ceritanya Yesus ini berada di bait Allah mengajar. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi orang Farisi, ahli Taurat, mengambil seorang perempuan yang tertangkap basah untuk berbuat zina, dibawa itu kepada Yesus. Nah, ayat yang keempat. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Jadi mereka bawa kepada Yesus dan mereka mengadukan hal itu kepada Yesus bahwa dia tertangkap basah sedang berbuat zina. Ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi ahli Taurat, orang Farisi ini, mereka meminta pendapat Yesus terkait hukum Taurat, yang dimana di dalam hukum Taurat itu setiap orang yang berbuat zina dia akan dihukum atau dilempari dengan batu sampai mati. Jadi mereka meminta pendapat Yesus mengenai hukum Taurat itu. Ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jadi di ayat yang ke-6 ini, mereka punya motivasi, orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini punya motivasi, yaitu bagaimana mereka mencobai Yesus, dan kemudian ketika Yesus salah ngomong nanti terkait hukum Taurat Musa itu, maka mereka punya celah untuk menyalahkan Yesus. Nah, ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi ketika ditanya beberapa kali kepada Tuhan Yesus terkait hukuman kepada orang yang berbuat zina itu, dan kemudian Yesus bangkit menjawab mereka atau memberikan jawaban kepada mereka. Siapa di antara kalian? Nah, ini pertanyaan Yesus kepada mereka. Siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, jadi itu perkataan Yesus kepada ahli Taurat dan Farisi. Kita cek ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri
dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nah, teman-teman, akhirnya ketika Yesus bertanya, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, yang tidak berdosalah, silakanlah dia melemparkan batu kepada perempuan itu. Kenapa tidak ada satupun dari antara mereka yang berani melemparkan batu itu kepada perempuan itu? Karena mereka pun sadar atau mereka tahu bahwa diri mereka pun bukanlah orang benar. Mereka juga adalah orang berdosa. Mereka juga adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi karena ahli-ahli Taurat ini mencobai terus. Jadi Yesus berkata, udahlah, siapa yang di antara kalian tidak berdosa, silakanlah dia yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, jadi itu artinya teman-teman, dia memberikan kepada kita satu pengertian dari ayat ini, bahwa setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu pasti hukumannya mati. Nah, tetapi kasih karunia yang dibawa oleh Kristus Yesus, Tuhan kita, mengampuni perempuan yang melanggar hukum Taurat itu. Kalau diterapkan kepadanya sesuai dengan hukum Taurat, maka dia akan mati. Tetapi kenapa dia tetap hidup? Karena ada kasih karunia dari Tuhan Yesus. Apa itu? Di mana Yesus mengampuni dosanya juga pada saat itu, dan dia membuat orang-orang yang hendak menghukum dia itu tersingkir dari situ, sehingga dia tidak jadi dihukum mati. Jadi itulah sebabnya Paulus berkata ya, bahwa setiap kita yang hidup di bawah hukum Taurat pasti mati. Karena tidak ada yang dibenarkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, kecuali kalau hidup di bawah hukum kasih karunia yang dibawa oleh Yesus Kristus. Karena dia yang tidak mengenal dosa, Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesus, bukan di dalam hukum Taurat, kita dibenarkan. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Lanjut di ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Kenapa? Karena ahli Taurat Farisi itu orang berdosa juga, yang layak dihukum mati juga sebenarnya, yang layak mendapat hukuman juga. Nah, jadi apa jawaban Yesus? Lalu kata Yesus, ini merupakan kesimpulannya. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Karena kasih karunia, dia tidak jadi dihukum. Kalau tidak jadi dihukum, itu artinya dia diampuni. Betul teman-teman ya? Karena orang yang tidak diampuni itu pasti tetap dapat hukuman. Tetapi buktinya di sini, Yesus pun tidak menghukum dia. Nah, itu artinya dosanya sudah diampuni. Nah, apa kata Yesus? "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah." Dia menyuruh perempuan itu pergi, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini larangan keras. Pergilah dan jangan, sekali lagi jangan berbuat dosa lagi. Ini tegas perkataan Yesus. Artinya bahwa Yesus melarang untuk berbuat zina. Jangan lagi berbuat itu. Jadi ini sangat keliru ustadznya kalau dia menuduh atau memfitnah bahwa Yesus itu mengizinkan orang untuk berbuat zina. Padahal dia tidak membaca kalimat terakhir ini, bahwa Yesus melarang jangan berbuat dosa lagi, atau dalam arti jangan berbuat zina lagi. Jadi itu tegas. Yesus tidak pernah menyuruh orang berbuat zina, dan juga tidak pernah memberikan kebebasan kepada orang-orang untuk berbuat zina. Jadi ini kesalahan ustadz yang menurut saya ini kelirunya bukan main. Nah, jadi itulah tugas mereka teman-teman ya.
membelokkan kebenaran firman itu supaya bagaimana orang tidak percaya kepada firman. Nah, jadi sekali lagi Yesus secara tegas berkata kepada perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu artinya Yesus tidak mengizinkan orang berbuat zina atau tidak memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berbuat zina. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.